Halo, Faid. Ya kak. Sehat, Faid? Hmm? Sehat, Faid? Sehat. Sehat ya. Gimana kegiatannya hari ini? eh Hah? Biasa aja. Bisa aja. Hari ini ngapain? Sekolah tadi? Hmm. Sekolah. Di sekolah ngapain aja hari ini? Belajar biasa doang. Belajar biasa. Udah ujian belum? Belum. Mm-mm. Udah? Belum. Oh, belum. Belum. Hmm. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya, Faid ya. Kita Ya. tunggu 4 menit lagi. Nanti 4 menit lagi kita mulai kelas ya. Oke. Udah makan belum, Faid? Belum. Belum makan malam? Atau memang nggak makan malam? Belum. Hmm. Kalau mau Paling sampai... tadi cuma makan bakso sore. Oh, makan bakso. Kalau memang mau Ya, sampai sore. makan boleh ya, silakan. Oke. Ya. Oke. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Kita tunggu 2 menit lagi ya, Fit ya.
Oke, kita mulai aja ya, Faith ya. Yang lain belum pada datang nih, kita berdua aja kan. Aku udah umumin di grup. Oke, bentar ya. Kita mulai aja kelas kita hari ini. Sebentar. Oke, kita mulai kelas kita hari ini ya, ada Faith ya. Terima kasih Faith sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kursus AI kita. Ya, hari ini kita akan masuk ke modul keempat ya, pelajaran pertama ya. Kakak share screen dulu ya. Sebentar. Eh, Share screen kakak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Hari ini kita akan masuk ke modul keempat ya, pelajaran yang pertama. Judulnya adalah pembuatan musik dan efek suara. Ya. Yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana pembuatan suara. Ya. Nih, nih menurut adik-adik, menurut Faith, mungkin nggak kita untuk menghasilkan suara? Mungkin. Mungkin aja ya. Nah, tapi sebenarnya itu nggak perlu. Kenapa? Ya, karena di dunia nyata ya, untuk pembuatan suara itu kan kita nggak harus minta bantuan siapa-siapa. Kita tinggal mengetuk sesuatu aja itu kan udah ada suara ya. Tugas di dunia, di dunia nyata ya, kita untuk pembuatan teks ya, pembuatan gambar dan pembuatan suara gitu. Kalau misalnya di dunia nyata pembuatan teks kita butuh bisa minta untuk apa? Pembuatan makalah ya. Kalau pembuatan gambar kemarin ya, kalau misalnya kita ada tugas untuk pembuatan gambar. Nah, pembuatan suara kadang kita bisa juga menggunakan bantuan untuk pembuatan video ya. Ada kakak punya teman ya. Dia punya tugas video. Oh, ini ada Kentridge-nya. Halo Kentridge. Halo Kak, Sehat Kentridge? set. Ya, ya, kakak lanjut ya. Nah, kakak punya teman, dia dapat tugas buat video, ya. Nah, tapi karena dia mungkin malu kali ya, atau mungkin nggak mau untuk bersuara, ya. Nah, jadi dia minta bantuan dari AI, ya, untuk pembuatan suara di videonya, ya. Nah, jadi AI ini bisa membantu kita, ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah pernah mencoba meminta jaringan secara buatan untuk membuat teks dan grafik, ya. Nah, jadi jaringan sel buatan ini bisa membantu kita, ya, membantu semua orang. Kalau teks, ya, bisa untuk pembuatan jurnal, ya, atau tugas, naskah, ya, dan lain-lain yang berhubungan dengan buku atau literatur. Kalau jaringan sel buatan, ya, untuk grafis, dia bisa membantu kita untuk menyusun alur cerita, ya, ilustrasi, pembuatan spanduk, ya, dan lain-lain. Ya. Jadi jaringan saraf buatan ini bisa membantu kita dalam dua hal yang kemarin, ya, teks dan grafis. Nah, kalau untuk suara, ya, jaringan saraf buatan ini dia mungkin lebih untuk apa? Butuh kerja yang lebih sulit, ya. Karena menghasilkan suara dari teks itu tugas yang cukup sesuai, ya, untuk jaringan saraf buatan, ya. Walaupun hasil suara dari jaringan saraf buatan ini masih perlu kita sesuaikan, ya. Nah, menciptakan musik dan efek suara itu jauh lebih kompleks, ya, karena sulit untuk menyusun dan mengelompokkan musik secara sistematis. Ya, kalau misalnya
untuk menghasilkan teks dan grafis, ya, kemarin itu bisa dihasilkan, ya. Kalau untuk suara dia lebih sulit. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana dan kenapa model untuk menghasilkan suara itu berbeda dari model untuk menghasilkan jenis informasi yang lain. Terus kita akan belajar untuk cara menghasilkan suara dari perintah teks, ya, menggunakan jaringan saraf buatan. Dan kita akan belajar menggunakan jaringan saraf yang menghasilkan suara berdasarkan gambar, ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat suara dari perintah teks dan gambar, ya. Bagaimana dan mengapa, ya, dari tentang suara, ya. Nah, pembuatan suara itu cukup sulit, ya, dan tidak banyak diminati. Kenapa? Karena kebanyakan tugas di dunia nyata, ya, yang mudah dan banyak diminati itu adalah tugas teks dan tugas gambar, ya. Nah, di sini ada jaringan saraf khusus untuk suara, ya, yang sudah dirilis oleh OpenAI, ya. OpenAI ini kan perusahaan yang juga merilis ChatGPT dan DALL-E. Tapi, ya, untuk jaringan saraf buatan untuk suara ini dia tidak sama seperti teks dan grafis, ya. Karena suara ini dia bermanfaat dalam bidang yang terbatas, ya, tidak semua bidang. Nah, makanya perkembangan untuk jaringan saraf buatan untuk suara ini lebih lambat, ya, karena penggunaannya tidak bisa di banyak bidang. Kalau teks dan gambar, ya, di berbagai bidang digunakan. Tapi suara juga itu dibutuhkan, ya, untuk misalnya dalam game, ya. Game kalau misalnya kadang nggak ada suaranya kan boring, ya. Nah, suara dan musik dalam game itu merupakan elemen penting, ya, dalam alur cerita dan permainan. Kalau musik itu juga berperan penting dalam film, ya. Contohnya misalnya ada kalau misalnya sering atau pernah main Minecraft, ya. Kalau misalnya ada pernah sekali lihat misalnya dari gambar Minecraft gini aja, nah, mungkin kan adik-adik bisa langsung kebayang dengan suara dari gamenya, ya. Atau game yang lain misalnya game Free Fire atau mungkin ML, ya, Mobile Legend, PUBG, ya, kan itu dia punya suara-suara khusus tersendiri, ya, yang ikonik. Nah, ketika kita melihat gambar dari game itu, mungkin aja kita bisa langsung mengingat atau bisa langsung membayangkan melodi atau suara dari game tersebut, ya. Nah, jadi suara itu punya dampak yang lumayan signifikan, ya, untuk gameplay dari sebuah game, ya. Nah, contoh, ya, bagaimana suara bisa memberikan dampak yang sangat signifikan untuk alur cerita. Ya, nih kita akan lihat ada video, ya. Kita akan lihat bagaimana suara itu bisa sangat berpengaruh pada sebuah cerita. Mana nih videonya? Nah, nih. Bentar, ya. Ini share screen-nya, share suara nggak ya? Share sound. Kedengeran suaranya? Ada ya? Stickman. Udah, ya. Nah, itu tadi ada video yang menceritakan tentang apa tadi? Stickman, ya. Nah, apa yang ada yang dapat simpulkan dari video tadi? Tadi video tentang apa tadi? Stickman. Ada yang pernah main Stickman nggak? Ya, di video itu, ya, kalau misalnya nggak ada suaranya, mungkin itu hanya gambar bergerak aja, ya. Stickman itu dia cuma berperang aja. Nah,
Ketika video tanpa suara, mungkin itu bisa membosankan ya. Karena apa? Suasana dari videonya itu nggak bisa tersampaikan kalau misalnya dia nggak ada suaranya tadi. Kayak tadi ada background suara, background latar suaranya, ya. Terus ada suara efek dari pedang, ya. Pedang lightsabernya Stickman tadi, ya. Jadi suara ini bisa memberikan efek yang sangat signifikan, ya. Nah, jadi untuk pembuatan suara ini kita bisa mengelompokkan suara ini ke dalam tiga kategori, ya. Yang satu ada musik, terus ada efek suara, baru yang ketiga ada ucapan. Kalau di video yang tadi itu ada musik ya, latar musik tadi kan. Terus ada efek suara pedang lightsabernya. Nah, ada kategori yang lain untuk suara itu ada ucapan. Nah, untuk materi hari ini kita hanya membahas untuk pembuatan musik aja. Ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang bagaimana pembuatan musik. Nah, untuk pembuatan musik ya, model jaringan saraf buatan ya yang digunakan yang paling populer itu adalah stable audio. Nah, ini adalah gambar diagram ya bagaimana model stable audio itu bekerja ya. Mungkin kalau kita lihat mungkin kita bingung ya, apanya nih? Nah, kalau kita lihat di sini di awal dia ada prompt. Prompt itu kan berarti perintah dari kita ya. Baru nanti dari promptnya itu nanti dia akan mengarah ke clap text ya. Kalau di gambar yang ketika kita meregenerate gambar di jaringan saraf buatan itu kan ada clap ya dan ada beberapa tahap. Nah, ini sama seperti yang kita bahas ketika di gambar ya. Nih, ada clip, glide dan untitled ya. Hampir mirip ya, seperti model yang ada di gambar ya, yang ada di DAL-E. Nah, tapi dia lebih rumit ya. Tapi kita nggak akan menganalisis diagramnya ini secara detail ya. Karena untuk pembahasannya dia membutuhkan matematika yang rumit. Tapi kita akan coba memahami kenapa suara itu lebih sulit ya. Nih. Kalau di generate gambar ya, gambar DALL-E itu bisa membuat gambarnya cukup realistis ya, tapi kita tidak bisa melihat detail kesalahan yang ada dari gambarnya ya. Nih, kita bisa bilang gambarnya itu cukup realistis karena jumlah ketidaktepatannya dan kekurangannya itu belum mencapai tingkat yang terlihat jelas oleh mata ya. Jadi kita nggak bisa melihat jelas di mana ada kesalahannya ya. Nih, kayak yang matanya ada dua ini aja, mungkin kalau kita nggak teliti, kita nggak tahu itu matanya ada dua, ya. Terus untuk bulu-bulunya ini ya, bulu-bulunya. Nah, ini kalau misalnya kita nggak teliti, kita nggak zoom, ya kita mungkin nggak tahu itu masih ada yang kurang, belum masih masih belum realistis, ya. Nah, jadi DAL-E itu kelihatan hasil dari DAL-E itu cukup realistis, tapi sebenarnya ada yang salah atau mungkin ada yang kurang tepat dari hasilnya tapi kita nggak sadar ya karena batas untuk ketepatannya itu tidak terjangkau oleh mata manusia ya. Nah, kalau suara gimana? Kalau suara itu lebih sulit ya karena ketika kita mendengar suara, kalau misalnya kita mungkin dengar sesuatu ada yang tidak cocok ya atau tidak teratur atau mungkin tidak enak didengar ritmenya atau apapun itu, kita pasti akan langsung menyadari ya. Karena untuk suara itu kan bisa kita apa ya? Kita lebih peka terhadap suara, ya. Kalau mungkin gambar, kita bisa terlewat apa yang mungkin tidak sesuai. Tapi kalau untuk suara mungkin kita bisa lebih peka. Makanya kenapa pembuatan suara itu lebih sulit, ya. Nih. Karena standar minimalnya jadi lebih tinggi ketika kita bisa mendengar apa ya? Ketidakteraturannya itu, ya. Karena kalau untuk mendengar suara, ada nih kalau misalnya dengar suara musik aja ya, mungkin musik yang gak enak, kan langsung kedengaran kan, ini kok kayak gini gitu. Nah kalau gambar kan kita mungkin bisa kelewat ya, tidak langsung sadar tentang apa yang salah. Terus di musik juga itu dia terdiri dari banyak lapisan, ya makanya untuk menghasilkan suara dari jaringan saraf buatan itu lebih rumit, ya. Nih, karena
Berbagai instrumen musik, efek suara, semuanya tersinkronasi dengan sempurna agar bekerja selaras. Ya, ada beberapa lapisan. Ada lapisan suara biola, ada lapisan suara drum, piano, dan lain-lain. Ya, bass. Nah, semuanya digabung jadi satu. Makanya pembuatan suara itu lebih sulit. Ya, selain itu, ya, ketidakmungkinan mengekspresikan hubungan secara matematis dan 100% akurat dalam model grafis klip. Nah, itu adalah di pembuatan suara, ya. Jadi, pembuatan suara itu jadi lebih rumit, ya. Nah, karena sulitnya mendeskripsikan suara atau melodi, ditambah kesulitan klasifikasi, belum ada jaringan saraf yang mampu menghasilkan musik yang benar-benar bagus, ya. Jadi, karena tingkat kesulitan yang lebih dari menghasilkan yang teks atau grafis, jadi belum ada jaringan saraf buatan yang bisa menghasilkan musik yang memang benar-benar bagus, ya. Tapi walaupun memang belum ada jaringan saraf buatan yang bisa menghasilkan musik yang benar-benar bagus, ya, kita nggak akan putus asa, ya. Kita akan tetap mencoba menghasilkan suara dengan jaringan saraf buatan, ya. Jadi walaupun memang sulit, tapi tetap ada jaringan saraf buatan yang bisa bekerja dengan baik. Nah, nanti kita akan mencoba membuat suara, ya, dengan jaringan saraf buatan ini. Kita akan menggunakan stable audio, ya. Nah, stable audio ini sama seperti jaringan saraf buatan yang lain, ya. Dia bisa menghasilkan suara dengan rangkaian teks, ya, dengan kata-kata yang kita berikan, prompt, ya, sama seperti gambar. Nah, caranya nanti kita akan memberikan perintah, ya, yang sesuai. Mengapa tidak menerapkan teknologi pada suara jika kita mempersepsikan setiap nada dengan cara yang sama, seperti sebuah kata, kita dapat menciptakan rangkaian nada, ya. Untuk model suara itu dia didasarkan pada varian rantai Markov, ya. Ini adalah istilah dari matematika tingkat tinggi, jadi kita nggak akan bahas. Tapi metodenya tidak sempurna, ya. Contoh, kalau misalnya kita di jaringan saraf grafis, ya, ketika misalnya diberikan gambar awal, ya, dengan white noise, nanti dia akan secara bertahap mencerahkan gambarnya, ya, dengan pixel yang diperlukan. Nah, dia akan lakukan difusi, ya, untuk bisa melengkapi gambar yang diinginkan. Nah, kalau di suara, ya, untuk melakukan difusinya itu dia tidak seperti gambar, ya. Jadi lebih rumit, ya. Tapi banyak programmer yang sudah mencoba. Nah, di sini, ya, kerja difusi itu di dalam diagramnya stable audio itu ada di sini, ya, difusi unit, ya. Jadi ketika kita memberikan prompt, nanti promptnya akan diproses, setelah itu akan dilakukan difusi, baru setelah itu nanti dia akan meningkatkan kualitas dari suaranya. Nah, ini seperti yang di upscaling pada DAL-E. Nah, stable audio, ya, ini adalah jaringan saraf tiruan untuk generasi audio yang dilatih menggunakan dataset berisi metadata teks atau lebih dari file audio, ya. Jadi stable audio itu sama seperti ChatGPT dan lainnya, dia sudah dilatih dengan banyak dataset. File-file tersebut mencakup komposisi utuh, efek suara, dan bagian-bagian instrumen dengan total durasi 19.500 jam. Jadi datasetnya udah banyak, ya. Nah, gimana cara menggunakan stable audio? Ya, sebelumnya nih ada fakta nih, ya. Pada abad 18, Mozart menciptakan sesuatu yang mirip dengan model suara awal. Dia menyusun tabel untuk waltz, meminta penonton melempar dadu, lalu mencatat nada sesuai dengan angka-angka pada tabel. Nah, algoritma algoritma ini berbasis pada keacakan. Ini caranya nggak efisien, tapi tabel itu sebenarnya bisa menjadi dataset yang baik kalau misalnya komputer udah ada di sana. Ya, kita akan mencoba menggunakan stable audio. Ya, ini kakak kirim WhatsApp apa websitenya, ya.
Silakan ada di buka websitenya Stable Audio. Kita akan mencoba bagaimana cara menggunakan Stable Audio. Ya, adik silakan buka websitenya Stable Audio. Nanti di sini kita harus daftar terlebih dahulu ya. Silakan adik coba dibuka dulu websitenya yang udah kakak kirim di chat Zoom. Bisa dibuka semuanya? Kenrich, Faith, Atta, Bisa. sudah? Ya. Nah, di sini kita nanti akan login dulu ya. Kita daftar dulu ke websitenya. Di Stable Audio ini, kalau yang lain kan kayak ChatGPT ada batas generate-nya ya. Kalau gambar di ChatGPT itu ada batas generate. Kalau yang kemarin itu apa ya? Yang untuk gambar itu juga ada batas generate-nya. Kalau yang Stable Audio ini juga ada batas ya untuk generate-nya. Batasnya itu dia hanya bisa menggenerate 10 audio ya per bulannya. Nah, jadi nanti untuk Stable Audio ini kita akan mencoba membuat 4 audio ya untuk latihan di pelajaran hari ini. Baru setelah itu nanti 6 percobaan lagi nanti kita akan gunakan di pelajaran berikutnya. Biar nanti kita bisa gunakan untuk pembuatan soundtrack game ya. Nanti di game Twine yang kita buat. Nah, untuk pendaftarannya adik coba klik sign up ya. Terus pilih continue with Google ya. Jadi pendaftarannya kita pakai akun Google aja biar lebih mudah dan lebih cepat. Nah, adik silakan gunakan akun Google-nya, pakai emailnya. Setelah itu ada diklik lanjutkan. Nah, kalau sudah nanti dia akan langsung masuk ke akun Stable Audionya adik. Adik nanti ketika daftar tinggal langsung aja lanjut aja ya. Langkah-langkah step-stepnya. Nanti setelah itu dia akan masuk ke sini ya. Nih. Dan nanti adik-adik harus agree tuh ya. I agree, stability, terus pernyataan umur ya. Umurnya 18 minimal. Klik next. Nah, nih ya. Nih, batas generate kita itu hanya 10 audio ya. Nih, tokennya hanya 10 audio. Nah, nanti di sini ya, ini ada. Di sini tempat kita untuk memberikan prompt ya. Nih, ini contoh promptnya ya. A hypnotic techno track featuring thumping kick 909 drum, deep trembling bass, and evolving modular synthesizer tones. The mood is dark and moody. Terus ada ini ya, beat per minute ya. Jadi nanti untuk pembuatan ininya, pembuatan promptnya, kita menggunakan contoh yang seperti tadi ya. Kita tentukan beat apa, suasana dari musiknya bagaimana ya. Kita jelaskan musiknya bagaimana ya. Ini kan dia dijelaskan di contohnya ya. A hypnotic techno track. Nanti adik-adik bisa pakai bahasa Indonesia terus ditranslate aja ya ke bahasa Inggris. Nah, terus kita tentukan jenis lagunya, apa jenis musiknya, ya, instrumennya apa. Baru yang terakhir kita tentukan beat per menitnya, BPM, ya. Atau kita bisa ganti dengan kata-kata, lagunya cepat atau sangat cepat atau lambat dan lain-lain, ya. Nah, di sini juga kita bisa pilih gaya, ya. Nih, ada bisa pilih gaya di sini, ya. Nih, ada banyak. Modern, calm, house, ya, klasik, rock, techno, surprise me, ya. Nanti kita bisa pilih gaya di sini. Terus untuk durasi audio yang kita buat itu maksimal 3 menit.
Ya, semakin lama durasi yang kita pilih nanti rendering audionya makin lama, ya. Terus kita juga bisa kasih contoh audio, ya, untuk bisa menghasilkan audio yang mungkin lebih berkualitas, lebih bagus dan lebih mirip. Nah, kita tinggal tambahkan add audio sebagai contohnya, ya. Nanti adik bisa pilih audio dari mana, ya. Tapi ini tuh ada nih before uploading we hear what you need to know. Dia cuma bisa terima format MP3, WAV, MP4 dan AIF. Upload with audio will be cropped to 3 minutes. Ya, jadi kalau misalnya ada dimasukin lagu yang panjang, nanti dia akan crop jadi 3 menit. Minimal upload length is 1 second. Ya. Nah, nanti di sini kita bisa upload nih. Upload atau record. Ya. Kalau record nanti dia mungkin akses mic dari laptop. Kalau upload nanti ada di tinggal cari uploadnya. Apa file audionya. Ya. Tinggal diupload. Biar nanti hasil audionya dia bisa lebih bagus. Ya. Nah, nanti kalau sudah kita sudah kasih prompt, nanti di sini ada tombol generate, ya. Nah, tinggal kita klik tombol generate, nanti dia akan menggenerate lagunya. Baru nanti akan ada tombol download nanti, ya, untuk mendownload hasil lagunya. Oke. Sekarang kita coba buat lagu, ya. Nih, adik buat prompt untuk musik yang mau kita buat, ya. Nih, adik bayangkan sedang mengubah musik untuk film pendek, ya. Nih, nanti adik pilih, ya. Mau buat lagu yang seperti apa? Perjalanan pahlawan, fantasi, atau petualangan. Ya. Ini kalau misalnya perjalanan, sang pahlawan memulai sebuah perjalanan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya sang pahlawan mungkin berjalan dari kota menuju hutan, atau dari gunung bersalju ke gurun yang panas. Nah, nanti adik-adik bayangkan bagaimana kira-kira musik yang cocok untuk perjalanan, ya, untuk cerita perjalanan. Nah, nanti kita akan buat promnya. Atau fantasi, sang pahlawan menemukan diri mereka di dunia fantasi seperti galaksi lain atau hutan mistis. Terus, yang petualangan, sang pahlawan berburu harta karun atau bergulat dengan bahaya yang tak diketahui. Nah, adik coba bayangkan, adik mau buat lagu yang seperti apa. Nah, nanti kita akan coba buat promnya. Ya, nih dengan contoh tadi kan. Misalnya tadi kalau yang fantasi, berarti kita buat lagunya apa? Kita coba minta prom aja di ChatGPT ya. Jadi ada diceritakan aja ke ChatGPT. Nih, buatkan prompt, bentar ya. Bentar. Sebentar. Bentar.
Nih, kita coba buat promnya. Oke. Kita minta ke ChatGPT untuk membuatkan promnya ya. Buatkan prom untuk pembuatan musik latar tentang game yang bercerita tentang petualangan. Misalnya tadi yang petualangan ya. Maka pilih yang petualangan. Petualangan pahlawan berburu harta karun dan bertemu bahaya yang tidak diketahui. Pahlawan berburu harta karun dan bertemu dengan bahaya yang belum diketahui. Nah, di sini buatkan prompt untuk pembuatan musik latar disebutkan ya, stable audio. Biar dia pembuatan promptnya disesuaikan. Nah, dalam bahasa Inggris. Nah, nih ya. Nah, ini kan dia kasih nih. Nah, kita coba ya pakai prompt yang ini. Epic Orchestra dan lain-lain dan lain-lain. Ya, kita copy. Nah, kita coba paste di sini. Ya, terus sini kita coba pakai yang ambient ya. Ambient. Terus durasinya maksimal 3 menit. Nah, kita langsung klik generate aja. Nah, di loading. Kita tunggu ya. Ini generate agak lama. Jadi silakan dicoba juga buat promptnya ke ChatGPT. Setelah itu coba dibuat stable audio. Di stable audionya. Buat audionya, permintaan untuk pembuatan audionya. Di loading ya. Kita tunggu dulu. Ada yang sudah dicoba, Kenrich, Faith, Atta. Silakan coba buat promptnya di ChatGPT. Setelah itu copy promptnya, paste ke stable audio untuk pembuatan audionya. Silakan. Sambil kakak juga coba nunggu nih. Karena memang main lama nih. Kita tunggu ya.
Jadi belum. Nah, nih ya. Ini udah ada nih. Hasilnya ada di 3 menit. Pantes. Makanya lama. Kita coba ya. Ya, nih. Ini hasil dari prompt yang kita kasih tadi, ya. Blissful ambient track featuring natural sound, imitative drone, and spacey reverberating. Ya, tapi nggak cocok ya sama prompt tadi. Prompt apa? Epic Orchestra ya. Oh, berubah deh. Coba ya. Oke, yang ini. Nah, ini nanti ada yang bisa download ya. Kita coba. Paste. From library, ambient. Oh, ini udah ada prompt di library-nya ya. Nah, itu kalau misalnya kita gunakan prompt yang ada di library bisa. Itu ya, satu tadi kan. Kita coba pakai yang prompt dari ChatGPT. Tapi waktunya jangan 3 menit. Kebanyakan. Kelamaan. Kita coba 1 menit aja. 1 menit. Nah, ini kita coba ya. Pakai. Ini kan tadi yang dari prompt library ya. Kita coba yang dari ChatGPT. Bisa nggak dia buat audionya? Nah, nanti ada ini kalau misalnya sudah berhasil, ya, untuk generate audionya, nah, nanti bisa di-download ya. Download tracknya. Nah, nanti ada bisa pilih. Dia mau video atau audio, ya. Nih, adik-adik download yang MP3 aja dulu, ya. Nah, di-download yang MP3-nya, baru setelah itu kita upload ke website Algonova, ya. Di tugas yang nomor 1. Tadi kalau udah ada di-download, ya. Nah, nanti ada dibuka website Algonova, ya. Di nomor 12, ya. Nomor 1. Nah, nanti adik-adik kerjakan dulu soal-soalnya ya. 1, 2, 3, 4 itu soal. Nanti baru nomor 5-nya diupload audionya. Ya, nih. Nanti audionya diupload semuanya. Tadi kan download. Mana nih? Nah, nih audio. Audio pertama. Ya. Nah, kalau sudah, nanti tinggal checklist hijau, upload. Ya. Nih, kita coba yang tadi ya. Yang dari ChatGPT. Ah, nih. Ini hasilnya dari ChatGPT. Kita coba dengarkan. Hai. Bagus nih. Dan bagus nih kalau untuk latar game. Coba. Tuh. Nah, nah ini. Ya, kalau udah bagus, lumayan tinggal di download. Ya, download. Nah, setelah itu di-upload lagi ke website Algonova. Ya, nih. Ini kan ada 2 ya. Tadi katanya dia buat 4 nih ya. Kalau di sini perintahnya bisa gunakan 4 token. Ya. Nah, nanti semuanya di-upload. Nah, ke sini. Ya, silakan.
Ada dik coba buat dulu lagunya sampai jam 7.55. Nanti setelah itu ada dik upload. Ya, silakan dicoba. Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Faid, bisa dibuka website Algonovanya? Oh, ini Faid. Bisa. Bisa ya? Silakan dicoba. Buat audionya setelah itu upload di website Algonova. Ya, silakan ada adik coba buat audionya, buat dua lah. Ya, dua aja. Karena tokennya tadi kan ada 10. Kita coba buat dua aja. Buat dua, setelah itu upload ke website Algonova. Silakan sampai jam 7.55. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh. Nanti jam 7.55 kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Bisa? Ata, Faid, Kenrich, daftar stable audionya udah bisa? Kenrich, Ata, Faid, sampai jam 7.55 ya. 6 menit lagi ada dik. Nanti 6 menit lagi kita lanjut ke materi yang selanjutnya.
3 menit lagi ya, Dedik. Kalau yang sudah langsung diupload aja ya, Dedik tugasnya. Ini yang udah ngerjain soal, Kenrit sama Atau ini udah upload. Faith, Faith bisa Faith? Faith udah buka websitenya belum? Di sini belum. Lagi nyari yang enak. Apanya? Oh, suaranya. Ya, iya. Oh ya. Ini Kenrit sudah diupload belum filenya? Di sini masih kosong nih. Ata, nah ini Ata ada upload nih. Google Drive. Ada nih bisa langsung upload upload filenya aja ya. Nggak usah ke Google Drive, nggak apa-apa. Langsung upload filenya aja di sana bisa kok. Ini Ata ada filenya. Yang Kenrit masih kosong filenya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya ya. Kita share screen dulu. Tadi kita sudah mencoba menggenerate suara ya menggunakan stable audio ya dengan menggunakan prompt text ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat suara ya dengan menggunakan gambar ya. Kita akan bahas tentang gambar dan suara ya. Nah, suara dan gambar dia bekerja bersama ya untuk menciptakan pengalaman permainan yang lebih mendalam dan kaya ya. Jadi gambar dan suara itu saling berinteraksi, melengkapi dan menguatkan satu sama lain, ya. Sehingga membantu kita untuk lebih lebih menghayati ya permainan yang sedang dimainkan dan memahami secara lebih mendalam. Nah, biasanya adik-adik dalam hal apa? Suara yang bisa membantu adik-adik memahami sebuah gambar. Adik-adik biasanya kalau misalnya ada ngeliat gambar, dalam hal apa? Bisa suara itu membantu. Ada yang bisa jawab? Untuk memahami gambar tersebut. Siapa yang mau jawab? Kenrich, Faith, Atta? Nah, mana nih? Kenrich, Faith, Atta? Ada nggak nih? On cam dong adik. Ya, biar kelihatan wajahnya. Jadi, suara ya, itu bisa membantu kita lebih memahami gambar tentang suasana gambarnya. Ya, jadi suara itu bisa menciptakan suasana untuk
gambarnya, ya. Contoh misalnya, nih ya ada gambar, ya. Gambarnya kesannya tenang, damai, ya. Nah, oh, kalau misalnya kita hanya melihat gambar ini kan mungkin ya memang kita, oh iyalah, ini gambar tentang pemandangan. Tapi kalau misalnya dibarengi dengan suara, ya, ada suara angin, ya, angin sepoi-sepoi, terus ada suara kicauan burung, ya. Nih ada suara gemerisik daun, ya, yang bisa memberikan ketenangan. Nah, itu dia bisa lebih apa ya, memperkuat suasana dari gambarnya, ya. Jadi suara itu bisa membantu kita untuk memahami suasana dari gambarnya. Terus bisa juga memahami suasana hati, ya, dari gambar tersebut. Nih misalnya ada gambar yang di dalam gambarnya itu yang sedang menunjukkan keadaan sedang hujan, ya. Nah, dengan ditambahkan suara misalnya suara gerimis gitu ya. Terus ada suara gelegar petir mungkin muncul beberapa kali. Nah, itu bisa memberikan kita pemahaman tentang suasana hati dari gambar tersebut. Misalnya, suasana hatinya tentang lagi sedih, ya, atau lagi ceria, dan lain-lain. Bisa juga suara itu membantu kita memahami persepsi dari gambar. Ya, contoh misalnya ada gambar seperti ini ya. Terus diberikan suara yang tegang gitu ya. Karena ini ada naga yang sedang menyemburkan api. Ya. Nah, itu bisa lebih mendalamkan lagi persepsi dari gambar. Ya. Jadi, suara itu bisa membantu kita memahami suasana dari gambar, suasana hati dan persepsi dari gambar. Ya. Nah, untuk memberikan perintah yang tepat untuk menghasilkan suara yang sesuai itu bukan tugas yang mudah. Ya. Tadi kan kita bisa menghasilkan suara yang bagus mungkin karena kita bisa bisa minta bantuan dari ChatGPT. Kalau kita misalnya buat sendiri mungkin kita bingung ya. Bagaimana perintah yang bisa kita berikan. Nah, jaringan saraf buatan itu bisa membantu dalam hal ini ya. Kita bisa memberikan gambar ya. Kita selain menggunakan teks tadi ya, kita juga bisa memberikan gambar ya. Misalnya kita punya gambar apa, kita mau dibuatkan suaranya. Nah, itu bisa. Contoh nih ya, ini ada gambar apa ini? Gambar keadaan suasana di gua gitu ya. Nah, kita upload gambar ini ya ke jaringan saraf buatan, nanti dia bisa menghasilkan suara ya. Nih, suaranya seperti ini nih. Ini suara yang dihasilkan dari gambar yang tadi ya. Gambar suasana gua tadi. Nah, ya. Dari gambar tadi yang diberikan, ya nih, gambar ini, ya, dia bisa menghasilkan suara yang tadi, ya. Jaringan saraf buatan bisa mengubah gambar menjadi audio, ya. Dia bekerja, jaringan saraf buatan yang mengubah gambar menjadi audio ini dia bekerja dengan prinsip pembelajaran mendalam, deep learning, ya, menggunakan algoritma kompleks untuk membandingkan karakteristik visual dan audio, ya. Nah, untuk menghasilkan audio itu ada beberapa tahap yang dilakukan oleh jaringan saraf buatan, ya. Yang pertama, dari gambar yang diupload, dia akan ubah gambarnya menjadi matrix pixel, ya, di mana setiap pixel ini mewakili titik dengan warna tertentu, ya. Nih, gambar awalnya itu dia akan ubah jadi matrix pixel. Setelah itu, ya, dia akan menelusuri jejak visual dari gambar pixel tadi, ya. Fitur visual kunci seperti bentuk, warna, dan tekstur diekstraksi dari gambar untuk mempresentasikan jejak visual. Nah, proses proses ekstraksi visual kunci ini dia seperti detektif yang mengumpulkan bukti ya untuk merekonstruksi TKP. Jadi jaringan saraf buatan akan melihat gambar dengan menggunakan alat khusus yang disebut filter ya. Nah, dia akan menelusuri ya. Ada filter tepi ya. Filter tepi ini dia peka terhadap perubahan warna yang tajam dan berfungsi untuk mengungkapkan tepi objek dalam gambar. Ada juga filter tekstur, ya. Nah, filter tekstur ini dia mendeteksi pola yang berulang pada pixel dan mengidentifikasi tekstur seperti kayu, batu, dan lain-lain. Terus ada filter warna, ya. Dia peka terhadap warna-warna tertentu dan menunjukkan distribusinya dalam gambar. Terus ada filter bentuk. Dia peka terhadap karakteristik geometris dan mengungkapkan bentuk objek dalam gambar. Ya,
Nah, terus fitur visual yang telah diekstraksi kemudian diubah menjadi model audio, ya. Jadi dari fitur visual tadi dia ekstrak kemudian diubah jadi model audio, ya. Nih, jadi langkah-langkahnya gambar diubah jadi pixel, ya. Terus fitur visual itu mendeteksi warna, ya, dengan mempresentasikan jejak visualnya dengan filter. Baru setelah itu nanti fitur visual yang telah diekstraksi kemudian diubah menjadi model audio, ya. Untuk mengubah gambar menjadi audio, ya, kita akan menggunakan website Remusic, ya, remusic.ai. Nih, nanti adik-adik silakan klik websitenya ini ya kakak kirim. Nanti kita login dulu ya, sama kayak tadi. Kita daftar dulu. Adik-adik buka websitenya nih. Kalau tadi website stable ini Remusic. Nah, ya, itu websitenya udah kakak kirim ke chat Zoom. Di sini kita daftar dulu ya, kita klik sign up, ya. Adik silahkan sign up. Nih, sign up. Nanti login aja pakai Google, ya. Biar simple. Adik daftarnya pakai Google aja. Nah, ini nanti dilanjutkan. Nah, ya. Ini sama. Ini mode gratis ya. Nih, ya. Kita bisa pilih dari gambar. Nanti kalau udah login, ya. Kalau ini kan tampilannya mana tadi yang gambar ya? Ke home. Ter, hmm, yang tadi yang gambar image to music, image to music. Nah, ini ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Image to music. Nah, tadi kan dia ke sini ya. Home. Nah, nanti ada adik pilih yang image to music. Jadi nanti di websitenya di apa di linknya di atas itu ganti aja ke image to music kalau udah login. Nah, ya. Baru ada adik bisa upload gambar, ya. Nah, pilih gambarnya mau yang mana? Misalnya gambar apa ya? Nah, ini nih. Nah, gambar ini misalnya nih, ya. Yang kemarin, misalnya gambar panda ini ya. Kita upload gambar panda. Udah belum? Udah ya. Nah, terus durasinya mau berapa lama? Dia maksimal 16 detik ya. Terus, oh ini kreditnya 10 per satu musik ya. Coba. Nah, terus, ngaruh nggak? Nggak ngaruh ya. Nah, nih. Kita udah upload gambar, terus durasinya kita buat 16 detik, terus kita klik generate. Ya. Nah, ini lagi proses, ya. Tuh gambar panda. A group of panda bears standing next, ya. Ini lagi proses. Your music being generated and will take approximately 30 second.
ya. Jadi kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu proses pembuatan musik. Nah, nih. Udah jadi ya. Tuh. Kita coba musiknya gimana? Ini hasil dari gambar panda ya. Kita coba gambar yang lain. Memang hasilnya kayak kurang ini ya. Kurang enak. Seperti tadi yang kakak bilang di awal ya. Ketika kita mendengarkan musik dan hasilnya tidak sesuai, nah kita bisa lebih apa ya? Lebih peka. Kayak kok hasilnya aneh gitu ya. Nah, nih. Kita coba gambar yang lain. Gimana hasilnya? Ya. Jadi kita dari gambar bisa juga dia menghasilkan musik. Tadi kenapa hasilnya musiknya seperti itu? Ya, karena tadi metode untuk membuat membuat model untuk membuat suara yang di dari gambar ini dia menggunakan filter ya. Jadi dia akan cek filter tepi ya, filter yang tadi ya. Ketika mungkin hasil dari filternya seperti itu ya, mungkin dia baca ada banyak warna, ada banyak tepi dan lain-lain ya. Hasilnya seperti itu, ada banyak tekstur, ada banyak bentuk ya. Hasil lagunya seperti itu, hasil musiknya seperti itu ya. Jadi hasil dari musik dari gambar itu ya mungkin kurang sempurna ya. Kita coba ini gambar yang ini ya. Kira-kira gimana hasilnya? Gambar anak di atas gunung. Ini yang kemarin kakak ekstrak di materi yang kemarin. Nah nih, kita coba ya. Nah, ini dia menyesuaikan mungkin ya karena dia ada di gunung ya. Jadi yang ada di gambar ini dia suara suara efek dia sedang ada di gunung ya. Nah, kalau yang panda tadi suara tentang kejadian ini gitu ya. Jadi dia memberikan efek suara dari gambarnya ya, sesuai dengan gambar. Oke. Nah, seperti itu. Silakan adik-adik coba gunakan Remusic ya untuk membuat audio. Tadi kakak udah coba buat dua ya. Tapi memang hasilnya aneh. Kalau ini ada contoh musik yang dari gambar yang seperti ini ya. Nih, ini ada gambar apa nih? Pesulap ya, atau bukan pesulap, si tukang sihir ya, penyihir yang sedang memegang buku. Nah, kalau gambar ini yang diupload ya, hasil audionya seperti ini. Kita coba dengarkan ya. Nah, ya, itu kalau gambar yang tadi. Kalau ini gambar yang ini ya, yang laki-laki yang ada di perpustakaan. Gambar suaranya gimana nih? A man standing in front of a library filled with the book. Jadi dari gambar itu nanti dia ubah dulu jadi deskripsi teks, baru dia ubah jadi musik. Nah, ya. Ini lagu-lagu ini bisa digunakan untuk efek dari bukan efek ya. Ah, suara latar dari game ya. Nah, jadi adik silahkan coba di Remusik buat silahkan upload gambar yang mungkin yang adik sudah upload di minggu kemarin ya. Yang udah adik-adik generate dari tugas-tugas sebelumnya. Nah, adik silahkan coba upload gambarnya yang sudah ada digunakan untuk game ya. Nanti ada upload ke Remusik.
Terus terus hasil dari musik yang ada di Rem Music itu adik-adik upload ke website Algonova di nomor 2. Ya, nih, nomor 2. Nah, sama ini nomor 2 ada dikerjakan soalnya, ya. Nah, baru yang terakhir nih, nomor 4 ya. Hasil dari suara yang ada di generate dari gambar. Ya, gunakan Remusik untuk menghasilkan suara dari gambar permainan, ya. Gambarnya ada digunakan yang adik-adik mau gunakan untuk game ya. Jadi gambar yang sudah kita buat, sudah kita generate di modul sebelumnya. Nah, ada digunakan itu untuk buat suara di Remusic. Oke, silakan. Kita ada waktu 17 menit lagi. Silakan ada dicoba untuk membuat suara dari gambar di Remusic. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan. Kalau ada yang kesulitan, boleh. Silakan ditanyakan, nanti kakak bantu. Ya. Kenris tadi diupload ya, audionya nanti kakak cek di sini. Oh, ini udah. Kenris sudah selesai. Diupload nggak suara? Oh, ini ada nih. Panda. Ini gimana suara yang Kenris? Kenris sudah. Ata juga udah. Oh, tapi ini kalau yang musiknya Kenris, yang Panda ini lumayan enak ya dengar. Yang Kenris lumayan enak dulu didengar. Ata. Ata ini upload yang mana nih? Oh, ini teks Ata. Kenapa teks? Yang diupload audionya Ata, coba. Coba di generate lagi. Hasil yang diupload hasil audio. Silakan. Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Faid, bisa Faid? Bisa. Silakan. Saya. Silakan dicoba dari kita masih ada waktu 15 menit lagi. Nanti jam 20 berapa? 22.08 kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Kalau ada yang mau tanyakan boleh, silakan. Oke.
Bisa adik? Faith, Cambridge, kata. Oke, kita rangkum dulu ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita udah jam 20.28 ya. Hari ini kita udah pelajari ya bahwa menghasilkan suara itu lebih sulit daripada menghasilkan teks atau gambar ya. Terlepas dari ketepatan pendengaran atau rasa ritme ya, ketidakteraturan dan ketidakkonsistenan dalam melodi dapat langsung terdeteksi ya. Jadi ketika kita mendengar suara yang dihasilkan itu kurang sesuai ya, kita bisa langsung tahu. Jadi makanya menghasilkan suara itu lebih sulit. Kalau gambar kan detailnya, kalau misalnya ada detail yang tidak cocok, kita masih belum terlalu bisa teliti, ya. Namun, meskipun ada kesulitan, menghasilkan suara tetap bisa dilakukan, ya. Kita tadi udah coba untuk menghasilkan suara menggunakan stable audio dan Ray Music, ya. Stable audio tadi kita menghasilkan suara dengan prompt text, ya. Tadi adik-adik bisa coba, ya. Untuk pembuatan promptnya, adik bisa minta bantuan ChatGPT ya. Dijelaskan kalau adik mau butuh promptnya itu untuk di stable audio. Kalau di musik kita menghasilkan audio dengan menggunakan gambar, ya. Jadi materi kita hari ini sampai di sini, ya. Kita sudah pelajari tentang cara membuat audio dari teks dan gambar. Oke, sampai di sini. Ada adik ada yang ditanyakan? Enrich, Faith, Atta, Nggak ada. tidak Nggak ada. ada. Diselesaikan juga tugasnya ya, Kak Dedik. Kalau misalnya ada yang belum selesai, tadi ini Enrich tadi kan yang pertama suaranya belum diupload, diupload ya. Fight juga sama belum diupload ya hasil audionya. Nanti diupload ya. Nanti diupload nanti akan kakak cek. Oke. Kalau tidak ada yang bertanyakan, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini ya, Kenrich, Faith, Atta. Terima kasih sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Oke. Terima kasih Kenrich, Faith, Masih Kak. Atta. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Terima kasih.